Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azan Ramadhani dari kelas Biologi B 2020, kelompok 7 PSPT. Nah, kelompok 7 akan menjelaskan tentang jaringan vaskuler. Ada rekan saya, Yuda, dan juga Maulana. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan jaringan vaskuler yang terdapat pada akar. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang jaringan vaskuler yang ada di 3 organ tumbuhan, yaitu pada daun, batang, dan akar. Pada akar, jaringan vaskuler tidak memiliki kambium vaskuler di sekitarnya, sementara pada batang terdapat kambium vaskuler di sekitar jaringan vaskuler. Nah, pada daun terdapat bundle sheath. Nah, di sini ada akar tumbuhan dikotil dan juga akar tumbuhan monokotil. Akar tumbuhan monokotil memiliki jaringan vaskuler yang tersusun berselang-seling. Di sini ada floem, xilem yang membentuk melingkar. Sementara pada akar tumbuhan dikotil, xilemnya berbentuk tanda tambah dan di sekitarnya ada floem yang berbentuk lingkaran. Kemudian di sini ada xilem vessel dan juga floem vessel, yang dimana xilem vessel ini mengangkut satu arah atau unidireksional. Berbeda dengan floem vessel mengangkut secara dua arah, yaitu bidireksional. Di sini ada bagian-bagian dari xilem. Yang pertama itu ada trakea, trakeid, sel-sel parenkim, dan xilem fiber. Nah, sel trakea dewasa merupakan sel yang memanjang dengan dinding tebal, dan pada dinding tersebut terdapat bagian tempat yang tipis yang dapat dilewati oleh air dengan mudah. Nah, ada salah satu elemen, yaitu elemen pembuluh, yang sama seperti sel trakeida, namun pada bagian ujungnya terdapat lubang ke arah vertikal. Susunan elemen pembuluh ini disebut dengan trakea. Nah, serabut pada xilem merupakan sel yang memanjang dengan dinding sel tebal yang berfungsi sebagai penguat jaringan. Sementara sel parenkim merupakan jaringan pengisi yang berfungsi sebagai penyimpan makanan. Pada floem nanti di selanjutnya. Itu sel tapisan, sel pengiring, dan sel albumin, sel parenkim, serat, dan skleroid. Nah, pada sel tapisan terdiri atas sel-sel hidup yang tersusun vertikal yang berfungsi untuk mengangkut bahan organik hasil fotosintesis. Nah, sel pengiring dan sel tapisan berkembang dari sel meristem yang sama, di mana sel meristem ini membelah secara longitudinal dan menghasilkan sel-sel dengan ukuran yang berbeda. Sel yang besar akan berkembang menjadi sel tapisan, sedangkan sel yang kecil akan berkembang menjadi sel pengiring. Ukurannya pun bervariasi, ada sel pengiring yang berada di sepanjang sel tapisan dan berukuran sama, dan juga ada yang berukuran lebih pendek, sehingga terbentuk deretan sel pengiring yang menempel pada sel tapisan. Nah, di sini ada perbedaan xilem dan floem, yaitu pertama pada tempat. Kalau pada xilem itu terdapat pada akar, batang, daun, dan floem pun sama, akar, batang, daun, tapi floem jumlahnya lebih sedikit di akar. Nah, xilem tersusun atas sel mati, sementara floem tersusun atas sel hidup. Xilem memiliki susunan sel berupa lignin dan floem berupa selulosa. Nah, fungsinya pun berbeda. Xilem memiliki fungsi mengangkut mineral, sementara floem berfungsi mengangkut makanan atau hasil fotosintesis. Arah pengangkutannya xilem unidireksional ke arah atas dan floem bidireksional ke arah atas dan juga ke arah bawah. Jaringan xilem memiliki fiber atau serabut yang disebut dengan xilem fiber. Sementara floem jaringannya memiliki sel pendamping. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan dengan penjelasan jaringan vaskuler di batang oleh Maulana. Saya Maulana Yusuf, kali ini saya akan membawakan jaringan vaskuler pada batang. Nah, yang pertama itu adalah pada batang monokotil. Pada ini saya akan mengambil tanaman jagung. Nah, pada tanaman monokotil, jaringan vaskulernya tersebar di seluruh batang. Dapat kita lihat jaringan pembuluhnya itu tersebar tidak merata. Nah, letak xilemnya itu berdampingan dengan floem dan tidak terdapat kambium, sehingga memiliki tipe jaringan kolateral tertutup. Karena tidak ada kambium, tumbuhan monokotil tidak dapat mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan ke samping. Proses pembesaran batang terjadi karena pembentukan empulu yang
robek akibat tertarik oleh pertumbuhan di sekitarnya, sehingga pertumbuhan batangnya itu menjadi terbatas. Pada tumbuhan dikotil juga kita dapat melihat bahwa tidak adanya empule atau stele. Pada tumbuhan dikotil, antara xilem dan phloem terdapat kambium yang disebut sebagai kambium intravasikuler yang bersifat meristematik. Apa sih maksudnya meristematik? Maksudnya itu kambiumnya ini masih bisa membelah. Sehingga pada batang dikotil ini disebut sebagai batang dikotil tipe kolateral terbuka, yaitu terdapat kambium di antara xilem dan phloem. Kambium intravasikuler akan tumbuh ke arah luar membentuk phloem sekunder dan arah dalam membentuk xilem sekunder. Nah, ini adalah contoh perbedaan pada batang monokotil dan dikotil yang dapat kalian pahami. Untuk lebih spesifiknya, lebih jelasnya itu ada di nih bekas pembuluhnya. Bekas pembuluh pada batang monokotil itu tersebar tidak merata. Berbeda dengan batang dikotil yang dapat kita lihat susun rapi. Nah, jika kalian ingin tahu apa sih itu kambium intravasikuler? Nah, intravasikuler itu kambiumnya yang ini. Dia berada di antara xilem dan di antara phloem. Nah, saatnya kita lihat apa tuh gambar tipe ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh ini ternyata memiliki banyak sekali macamnya. Yang pertama ada amfikribal. Apa sih amfikribal itu? Itu adalah apabila phloem berada di luar dan xilem berada di dalam. Selanjutnya itu ada amfifasal. Amfifasal itu apabila xilem berada di luar dan phloem terdapat di dalamnya. Ada juga kolateral terbuka, yaitu apabila phloem terdapat di luar, kambium terdapat di tengah, dan xilem terdapat di bagian dalamnya. Nah, tipe kolateral terbuka ini terdapat di tanaman monodikotil. Selanjutnya ada kolateral tertutup apabila phloem terdapat di luar dan xilem terdapat di dalamnya. Nah, ini tipe ada di tumbuhan monokotil. Nah, habis itu ada apabila xilem terdapat di antara phloemnya itu disebut sebagai bikolateral. Nah, cross section. Apabila kita memotong bagian tanaman di pucuknya ini, kita hanya akan mendapatkan bagian meristemnya. Tapi apabila kita potong di bagian sininya, ini kita akan mendapatkan prokambium. Nah, prokambium itu apa sih? Nah, prokambium itu adalah calon atau bakal bagi pertumbuhan phloem maupun xilem. Terbukti bahwa kita lihat pada kita motong di bagian tengah sini, itu akan mulai terlihat phloem primernya dan juga xilem primernya. Nah, habis itu kalau misalnya kita potong di bagian paling bawahnya ini, itu xilem primer dan phloem primer ini mulai berkembang menjadi xilem sekunder dan juga phloem sekunder. Habis itu ada phloem sekunder. Phloem sekunder ini adalah pertumbuhan phloem sekunder dan xilem sekunder merupakan pertumbuhan sekunder pada tanaman yang menyebabkan tanaman itu bertumbuh semakin besar. Nah, pertumbuhan phloem sekunder dan xilem sekunder ini hanya dapat pada tanaman dikotil. Temuan monokotil tidak terdapat karena dia tidak menghasilkan kambium. Pada tanaman dikotil ini juga kita kenal sebagai lingkaran tahun. Apa sih lingkaran tahun itu? Nah, lingkaran tahun itu adalah pertumbuhan batang pada setiap musimnya. Perbedaan musim bisa mempengaruhi ukuran batangnya itu. Apabila musim panas, maka batang tidak akan mengalami pembelahan. Berbeda dengan musim hujan atau dingin, maka batang akan semakin melebar karena untuk menyimpan air. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Yuda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Junian Saputra dari kelompok 7 PSPT. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu jaringan vaskuler pada daun. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya, bahwa jaringan vaskuler ini memanjang dari akar hingga ke daun. Nah, susunan dari struktur jaringan vaskuler ini juga berbeda-beda pada setiap organnya. Pada daun, jaringan vaskuler terletak pada jaringan mesofil atau bagian tengah pada daun.
Nah, dapat kita lihat dari gambar ini, jaringan vaskuler tersusun atas struktur silem, floem, dan seludang berkas pembuluh yang melapisi silem dan floem ini. Nah, silem ini sering kita kenal dengan pembuluh kayu dan floem sebagai pembuluh tapis. Kemudian, sama seperti pada akar dan batang, struktur silem dan floem tersusun atas penyusun yang sama, yaitu pada silem tersusun atas parenkim silem, trakeit, serat silem, dan vessel, dengan fungsi silem itu sendiri untuk mengangkut air dan zat mineral dari tanah dan mentransport kepada organ yang lainnya. Kemudian tersusun atas floem yang terdiri dari parenkim floem, sheath tube, companion cell, dan floem fibers. Dengan fungsi dari floem ini sendiri yaitu mengangkut zat hasil fotosintesis dan mengantarkannya ke organ yang lain. Kemudian, bagaimana sih struktur dan fungsi dari seludang berkas pembuluh pada daun? Jadi, seludang pembuluh itu sendiri merupakan suatu struktur yang melapisi silem dan floem di dalamnya, sehingga seludang pembuluh ini memiliki fungsi untuk melindungi berkas pembuluh di dalamnya, serta mencegah udara masuk ke dalam silem. Nah, seludang pembuluh ini dapat berbeda-beda strukturnya pada beberapa tanaman yang berbeda. Misalnya pada tumbuhan C3, seludang pembuluh pada tumbuhan C3 terdiri atas sel-sel yang memanjang ke arah epidermis dan seringkali mengalami penebalan dinding sel. Nah, perpanjangan seludang pembuluh yang terjadi pada tumbuhan C3 ini berfungsi untuk menyimpan air, melindungi mosofil dari kekurangan air, mengurangi penyebaran penyakit yang didapati oleh tanaman, dan untuk menyokong daun yang tipis. Sedangkan pada tumbuhan C4, seludang pembuluh strukturnya terspesialisasi sehingga memiliki banyak klorofil sebagai penyusunnya. Nah, banyaknya klorofil pada seludang pembuluh tumbuhan C4 ini menjadikan seludang pembuluhnya sebagai tempat berlangsungnya siklus Calvin. Nah, selanjutnya dapat kita lihat perbedaan struktur C3 dan C4. Jadi pada tanaman C3, seludang berkas pembuluhnya dapat kita lihat pada gambar yang A. Seludang berkas pembuluh pada tanaman C3 itu tidak memiliki klorofil sebagai penyusunnya, sehingga tidak berpartisipasi dalam proses fotosintesis. Sedangkan pada tumbuhan C4 itu dapat kita lihat pada gambar B, yang mana seludang berkas pembuluhnya tersusun atas klorofil yang dapat menjadikannya sebagai tempat berlangsungnya siklus Calvin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi tentang jaringan vaskuler pada tumbuhan oleh kelompok 7. Saya Yuda Junian Saputra. Saya Maulana Yusuf. Saya Fitria Azana Madani, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.